Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sama gua Wasiatul Akmal di Bedah Liga. Gua nggak sendiri. Gua bersama kiper idola gua, gua syuting dia. Satu center back Bang Kenza dan Bang Alfonso. Pokoknya harus semangat Bedah Liga kali ini ya, Bedah Liga Nusantara. Oke, sebelum kita mulai bahasan seru kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Bicara Bola. Nikmati obrolan bola seru seputar sepak bola nasional. Kita bedah liga sekarang. Gue udah siap, udah pakai baju dokter seperti biasa ya. Gue kalau pakai baju dokter ini gue bedah siap aja ntar. Oke. Serem. Pokoknya kali ini bedah liga banyak nih. Sebenarnya sih udah klasik ya Al ya. Ngomongin bicara wasit ya. Ya kan? Iya, nggak ditarkam juga sih. Dan dulu juga kita wasit. Lu pernah ngejar-ngejar wasit gak lu? Pernah sih Bang. lebih seru ngejar wasit atau lebih seru ngejar fans? Ngejar fans kayaknya ya. Iya. Nggak gini dong. Gini dong. Pokoknya kiper tuh nggak ada yang nggak ngejar wasit. Gue tahu banget. Pokoknya kiper terus pemain belakang. Kalau pemain depan nggak terlalu ya Al ya. Nggak terlalu banyak ya. Kalau kiper iya. Kalau kiper soalnya banyak yang dirugikan biasanya gitu loh dengan kepemimpinan wasit. Oke. Wasit mendapat sorotan nih di pekan kelima BRI Super League 2025-2026 mulai dari pertandingan Persita versus PSM, Persib Bandung versus Persebaya Surabaya hingga Persija Jakarta versus Bali United. Nah, kok bisa sih dalam satu pekan ada banyak sekali masalah wasit nih. Kesalahan-kesalahan wasit ini biasanya kan mondar-mandir kan biasa, cari kesalahan orang lain. Benar. Ya kan, hati-hati tuh. Ya kan, jangan jadi wasit. Al, tanggapan lo? Wasit nih. Wasit dibanding Wasit, sama ya kan? era lo main sama sekarang. Iya, ini ya. Kalau di era gue masih main tuh rasanya lebih ngeri ya. Iya. Lebih gimana ya Bang ya? Iya, kalau itu gua iya juga ya, bener ya Bang. Soalnya kan kalau sekarang mending nih ada VAR nih. Jadi kita nggak terlalu yang gimana-gimana banget kan. Tapi kalau dulu kan misalkan kita protes tuh gimana, Iya. gue udah pasti maju tuh. Lu udah naik hitam ya, Udah dari naik sini hitam sini tuh, ya. iya. Gua paham. Pasti gue teriak dulu dari gawangan, wasit! Oh, iya, biasa iya, gitu iya, kan. iya. Apa nih? Ya dengan adanya VAR ini mudah-mudahan bisa lebih baik lah. Tapi Iya. pengetahuan wasit tentang VAR juga harus lebih update Iya, terus Bang. SDM-nya juga update terus dong. Iya. Harus bagus kualitasnya. Benar. Nah, Jadi- berarti ini kan banyak kesalahan nih di pekan ini. Berarti mungkin bisa dibilang secara general kualitas wasit di era lo main sama sekarang ini masih sama aja. Masih sama aja sih. Ya kan? Nambah VAR-nya doang. Klasik sih, cuma nama VAR-nya doang. Makanya gue bilang kan, pengetahuan di mereka tuh harus diupdate terus. Apalagi walaupun ada VAR, ya jangan ngalin VAR doang. Tapi intuisinya juga dipakai kan. Ini bener nggak? Kan dia ngeliat VAR, pasti juga otomatis dia harus bisa ngamatin kan. Iya. Ngambil keputusannya harus ini kan. Keputusannya juga harus benar-benar bijak ya kan. Harus Tahu bijak, lah Bang. emang benar-benar Benar. suatu dengan aturan. Iya. Aturan yang ada. Kalau dulu kan maaf nih, dulu 3 meter 5 meter nggak offset cuy. Ya. Ya kan, lu bisa tanya Alfonso. Iya. Di belakang kiper lo nggak offset ini kan. Gila nggak Ken? Menurut lu Ken? Itu pasti Ken. Ya, benar kata Kelvin tadi, berarti kualitas wasit dari era dulu sampai sekarang ya belum banyak berubah karena kita lihat sendiri di pekan ini ada banyak banget kesalahan. Iya. Nanti kita ngomongin lebih lanjut kesalahan-kesalahannya gimana. Ya mudah-mudahan untuk wasit ini gue sepakat ya. Terus belajar ya kan, SDM-nya juga sama. Gue rasa nggak hanya wasit itu di Liga Indonesia, tapi di pembinaan sepakat tak? Iya juga sih Bang. Di Masih pembinaan juga harus dong. masih. Iya. Dari situ jujur ya, harus dari situ ya. Benar, Mereka Bang. bermula ya. Iya. Jadi jangan salah sih misalkan mereka udah naik ke senior, mereka ada kayak contohnya ada pelanggaran yang menurut mereka mungkin itu bukan pelanggaran. Iya. Jadi mereka mulai maju segala macam. Emang tuh dari usia dininya emang Iya. Betul. udah kayak begitu. Kalau emang mau dirubah, wasitnya tuh dari usia dini pun memang udah bisa memberikan keputusan yang baik gitu, Keputusan yang bijak. baik. Betul, yang bijak, sepakat banget. Bukan cuma sekedar benar atau salah tapi bijak ya. Benar. Harus bijak. Harus Bang. Betul. Sekarang kan banyak wasit muda dan wasit yang dulu juga kan menjadi mentor ya sekarang ya, Iya, benar. mendampingi ya mereka ya. Benar. Nah, tapi kan harus banyak belajar juga nih. Kan perubahan-perubahan dalam regulasi juga pasti ada. Tuh. Pasti banyak. Oke. Di pertandingan Persib versus Persebaya nih, gol kemenangan Persib sangat kontroversi. Iya. Karena ditenggarai ada pelanggaran ke Francisco Rivera. Tanggapannya kan dari lo Ken?
Kalau kontroversi nih. kalau gue ngelihat tayangan ulangnya ya, memang seharusnya gol itu dianulir karena jelas banget kakinya Rivera itu sengaja atau tidak sengaja keinjak, terinjak dan mungkin nggak harus berbuah kartu, cuma berbuah pelanggaran sih. Jadi ya wajar banget kalau Persebaya sangat marah dengan hasil pertandingan kemarin. Tuh. Sangat dirugikan ya. Betul, apalagi gara-gara itu mereka jadi kalah kan, bukan cuma kebobolan doang. Hilang Oke. poin kan. Poin dari mantan ex Persebaya Iya. Surabaya. Komentar lu. Ya kalau gue lihat Apa tadi tuh? Sip. kemarin nonton juga dan gue lihat lagi video replaynya kan bang ya. Kalau gue rasa itu emang tuh murni pelanggaran sih. Pelanggaran. Harusnya wasit pun bisa menghentikan lah pertandingan sebentar untuk ngecek VAR. Walaupun memang Persib udah cetak gol nih. Iya. Cuman dia ngeliat pemain Persebaya masih jatuh, oke dia harusnya Nah ngeliat VAR itu dulu. yang gue heran juga kenapa yang insiden sekejelas itu bisa luput dari VAR. Seperti itu. Ya seperti biasa sih bang. Sebenarnya klasik sebenarnya sih. Iya. Klasik betul. Dia juga bingung kan, ini posisi dia Persib kan tuan rumah kan. Iya. Mau nggak mau ya mungkin itu jadi sah buat dia. Cuman Iya. buat gua nggak bisa gitu juga. Kapan berkembangnya sepak bola Indonesia Iya. nih? Kalau begini-begini terus Akhirnya kan. maaf ya asumsi kita jadi ada faktor lain nih Ya. ya kan kayak seperti itu kita kan nggak mau. Kalau gue lihat juga kadang-kadang di wasit profesional ya mereka tuh kadang maaf ya lama untuk mereka diskusi. Mereka lama, maka mereka tahan-tahan dulu di main. Ya. Mereka diskusi tuh sampai mereka dapat bener-bener keputusan yang tepat. Ya kan mereka diskusi. Ada mungkin beberapa menit gue lihat kok lama ya. Mereka diskusi kayak mungkin ya dari ruang VAR, apa namanya VAR ya kan mungkin juga dari asisten wasit yang Ya. kasih masukan ya kan. Yang keputusan itu menjadi tepat ya. Tapi dengan dia ngelihat, misalkan dia mau ngelihat VAR aja, ngelihat itu kejadian, pasti dia juga bakal bisa ngambil keputusan. Betul. Tapi lagi-lagi klasik lagi kan, Klasik dia main lagi. di tuan Bandung. rumah Bandung. Klasik lagi benar. Inilah hal-hal yang klasik yang kadang-kadang ya lagu lama keroncong butut ya. Kayak gitu lagi ya kan lagu lama itu lagi kan. Ya kayak gua nih sama Alfonso dulu udah main seperti apa ya kok nggak berubah-berubah ya. Kita Ya. pengen ada perubahan karena sekarang udah ada banyak pemain asing yang di sini ya kan yang datang harus memberikan kualitas tidak hanya permainan tapi kepemimpinan wasit. Karena emang sih main bola emang kita cari menang ya. Betul. Tapi ya kita juga memperlihatkan permainan yang oke lah. Enak lah, enak dilihat lah, Enak menghibur. dilihat, Yang enak fair, dilihat. menghibur gitu Iya, kan. iya, betul. Bukannya sekedar mengejar poin gitu loh. Kan itu juga mengedukasi kan buat mungkin ada wasit-wasit muda yang lagi belajar bisa ngelihat oh ini benar murni pelanggaran. Kayak gitu dulu dari gue sih, Bang. Ya emang sudah juga ya untuk wasit juga ya. Kadang-kadang keputusan ini juga menjadi kontroversi juga ada yang benar emang ya ada yang itu harus pelanggaran tapi nggak pelanggaran harus kartu merah tapi harus nggak kartu merah. Itu kan juga banyak seperti apa ya kan. Mungkin masih ada mindset ini kali ya. Wah ini sebenarnya pelanggaran, cuma kalau gue bilang pelanggaran, gue takut kenapa-napa nih. Mungkin. Iya sih, tapi gue bukannya mendiskriminasikan wasit atau bilang wasit Indonesia nggak bagus. Sebenarnya mereka bagus, punya kemampuan. Cuma Potensinya mereka ada. potensinya ada. Cuma itu tadi lah pengambilan keputusan kan butuh keberanian ya, Ya. bijak juga. Dan pengetahuannya dia tentang wasit ini benar-benar emang harus pakem gitu, mantep gitu loh, update terus gitu loh. Entah dari FIFA-nya langsung atau ya kan dia bisa searching di mana aja. Iya. Kayak gitu sih bang. Sebenarnya mampu kok wasit Indonesia jadi bagus nih. Mampu. Mampu Nggak ada banget. yang nggak bisa. Gue Bener. sepakat nggak ada yang nggak bisa ya kan. Tapi jangan ada yang lain ya. Iya. Tetap kita murni untuk menjaga sportivitas. Bener Tuh, bang, setuju itu gue. Oke, kita kembali nih. Kita nggak hanya bahas wasit, kita nggak hanya bedah wasit, nggak ada habisnya deh. Capek banget kalau bedah wasit sih. Kita doain aja deh, ya kan. Semoga baik-baik aja. Oke, kita ke The Professor Tom Hay bermain sebagai pemain pengganti di pertandingan lawan Persebaya. Nah, ini Tom Hay ini debut ya, berarti debut pertama ya. Dia di Persib pengganti, kemarin juga nggak main sebagai starting line up, tapi sebagai cadangan dulu. Sebagai lu mantan main. Ya kalau dari pengalaman gue sebagai pemain sih ya, itu keputusan yang tepat sih buat dari Bojan Hodak ya. Ya. Nggak memasukkan dia dalam starting line pertama. Mungkin pelatihnya Persib Bandung ini ingin Tom Hay itu melihat dulu nih permainan seperti apa. Iya. Bahasa jakselnya cek ombak dulu. Ya cek ombak dulu lah gitu lah. Betul. Ya kan, walaupun nggak ada laut di Jaksel ya. Banjir kemarin kemana? Emang tempatnya banjir ya. Iya. Terus. Ya Oke. mungkin dari situ
dia disuruh merhatikan dulu gimana sih Liga Indonesia ini. Mungkin memang dia udah sering nonton Liga Indonesia nih, tapi kan untuk terjun langsung kan baru kemarin debutnya. kemarin, betul. Ya mungkin dari gua dia perlu adaptasi lagi mungkin ya dengan Liga Indonesia, dengan segala itunya lah, wasitnya segala macam, atmosfernya. Iya. Tapi alhamdulillah ya cepet nyatu juga dia, bagus juga sih. Segala macam atmosfer, Ya. aura-aura kasihnya Yes, yang itulah dulu aura dia di kasihnya, Eropa, dia di mungkin cuacanya enak di sana walaupun panas tetap dingin. Di sini ya panas ya panas. Ya. Benar. Gitu loh ya kan. Seperti apa bla 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 blanya ya kan. Iya, Bang. Ken, Ini gue mau Profesor Ken. sebenarnya agak sotoy. Sotoy ayam apa sotoy Betawi nih? Betawi lah, yang enak Betawi lah. enak. Mau dong. Yoi. Ini gue agak sotoy. Jadi kemarin di timnas kan Tom Hey juga jadi pengganti ya kalau nggak salah, yang lawan Lebanon. Feeling gue ini dia tuh belum bisa main jadi starter karena nggak preseason. Jadi Oke. mungkin kondisinya fit buat main, cuma belum untuk 90 menit. Jadi gue setuju sama Kelvin, Wajan Hodak sudah membuat keputusan yang tepat karena kalau pemain gak preseason kan otomatis kondisinya tuh nggak 100% kan. Nggak prima lah. Nah, kalau beda. demi gengsi mainin Tom Hey dari awal malah bisa tiba-tiba cedera. Betul Malah banget. bisa kehilangan dia sampai berapa bulan ke depan kan. Betul banget. Tuh, gue sih mikirnya lebih ke situ. Iya. Dulu pernah ya sedikit pengalaman Thomas Doll waktu itu datengin siapa yang main dari Jerman kalau nggak salah. Behrens, Apa? Hanno Behrens. Hans Behren. Itu kan dia terlambat kalau nggak salah. Ya. Hanno Behren ya kan itu tuh sama Thomas Doll tuh nggak dikasih kesempatan dulu. Karena apa? Dia untuk memperbaiki performanya dulu, meningkatkan fisiknya dulu gitu. Bener. Ini kan biar sama-sama nih. Iya. Sama teman-teman yang lain. Sepakat ya Al ya Sepakat, Bang. untuk karena fisik ini kita nggak bisa dipungkiri lah. Benar. Ya kan ini pondasi banget gitu loh Iya. untuk perform pemain tersebut ya kan. Ya, karena kan musim juga panjang ya, jadi otomatis persiapannya juga harus 100%. Nggak bisa kalau nggak preseason terus tiba-tiba langsung main, ya cedera lagi. Udah pasti sih. Kalau kita mantan pemain sih ya, pengalaman gua main dulu emang kayak begitu. Makanya preseason tuh emang penting banget. Walaupun lo bilang, Cuma berapa minggu doang. iya, beda lah. Lo latihan sendiri sama tim tuh beda. Beda. Karena kan itu preseason beneran dihajar kan. Beda. Sampai muntah-muntah sekalian. Iya kan? Beda latihan tim sama latihan dia sendiri tuh beda ya kan. Individual training tuh sama latihan tim beda banget gitu loh. Suasananya udah semua pasti beda ya. Kompetitifnya juga pasti beda. Tuh. Gitu loh. Lain hal kalau dia Messi atau Ronaldo kan Ya. beda lagi. Beda lagi itu mah. Itu mah ya udah alam. Ya Mereka udah. atur Atur aja deh. Lu mau nggak ke preseason kayak mau ngopi kayak selalu. Ya. Yang penting lu masuk, golin, dah Iya, aman. Udah betul. aman. Ya kan? Apa ini suatu gengsi juga sih menurut lu Al? Masalah Kalau- dia datang nih kan Tom ini berarti yang digadang-gadang lah ya kan di timnas ya kan Indonesia masuk ke Persib Bandung ya kan. Ya, kita kan juga mengharapkan juga kan nggak hanya sebuah nama Betul. tapi performa yang Ya. berkualitas lah Bener. dari beliau. Kalau dari gua sih Bang, balik lagi ya, mungkin tuh strategi dari pelatih kepala ya. Oke. Apalagi kan dia baru habis main lawan Lebanon ya. Nah, kan jenjang waktunya tuh Cuma berapa hari. berapa hari Iya. aja kan. Dan Mungkin ya itu tadi. belum ngejel juga sama teman-teman barunya. Belum mungkin kesempatan dia dalam latihan untuk nyatu sama timnya juga mungkin belum terlalu dapat kali ya. Mungkin makanya dimasukin babak kedua. Kayak gitu menurut saya Kedua, sih Bang. iya. Kemarin juga kan biar dia lihat dulu seperti apa game plan-nya ya kan yes, temannya seperti bener apa banget. ya kan. Sepakat gue nggak langsung ya Messi pun juga kadang cadangan juga Iya, kan. bener, Baru Bang. dimasukin. Oke, ini baru tentang Tom Hey nih. Kita sekarang biasa ke rivalnya, ke Persija. Oke. Jadi ke Persija nih kita beralih seru nih ke- ngomongin Persija nih. Persija nih. Baru semalam. Yoi. Baru semalam kita bahas nih Oke. kan tentang Persija. Oke, selain wasit pertandingan Persija versus Bali United juga disorot karena kualitas lapangan di JIS. Oke. Nah, di preskon setelah pertandingan Rizky Ridho terang-terangan minta pengelola stadion untuk memperbaiki rumput JIS. Dari dulu Ken, rumput JIS. Dulu kemarin gue pernah bahas kan rumputnya sampai kalau di sliding tuh Ya. naik. Ntar baru Al yang negesin. Jadi kalau dilihat rumput JIS ini emang dari tahun lalu ya jelek, nggak ada perubahan sama sekali. Dan sampai kemarin pun pas preskon, gue datang pas preskon gitu. Pas preskon, Rizky Ridho tuh kelihatan dia kesel banget mukanya. Dia kesel mungkin satu karena Persija nggak menang, dua Bali mainnya begitu, tiga karena rumputnya. Dan kalau dilihat juga
mungkin di TV bisa lebih jelas ya. Iya. Setiap kali ada yang tackle tuh tanahnya langsung angkat. Iya, betul. Gembur. Iya, jadi untuk stadion yang namanya Jakarta International Stadium, ada internasionalnya. Emang rumputnya harus dibenerin mau nggak mau, karena bukan cuma untuk Persija aja, tapi untuk mungkin bakal dipakai untuk timnas juga di masa depan. Betul, setuju. Untuk pertandingan-pertandingan yang lain lah yang lebih penting ya. Untuk lu Al. Kalau gua sih lihat dari sisi sebagai pemain dulunya ya. Wah, ada apa nih? Ada Ini dia. Ya sorry. Apa sih jatuh-jatuhan lu Al? Pasti jatuh-jatuhan. Sorry itu saya aja ya. Oke. Ya Rido, gua dulu main di lapangan yang bisa dibilang itu udah kayak kubangan ya. Ya Sepakat. mungkin gua nggak bisa bilang itu kan zaman lo dulu bang. Ini. Buat gua, lu main di lapangan yang sama dengan Bali kan. Sama sama lawannya. Sama sama lawannya. Dan dia pun bermain cukup baik dengan gol yang spektakuler. Gua rasa itu keren banget golnya. Jadi kalau misalkan lu stres atau kalah dengan alasan lapangan, bro, come on. Kita pemain bola, bro. Lu tahu sendiri lapangan Indonesia gimana kan? Iya, betul. Jadi nggak ada. Buat gua sih itu alasan yang kurang tepat. Kalaupun emang permasalahan lapangan, kenapa Bali nggak komplain? Ya. Iya kan? Gue sih mikirnya gitu sih bang. Nah ini gue ada jawaban yang kenapa Bali nggak komplain. Kenapa? Jadi pas press con si Juni Johnson bilang, kita nih udah terbiasa main di lapangan bagus, di tempat latihan kita lapangannya bagus, di Dipta juga lapangannya bagus. Jadi who are we to complain about this pitch? Intinya gitu, karena masih lebih banyak tim yang lapangannya tuh jelek. Yes. Jadi kayak ibaratnya Bali pun mau komplain juga, dari yang gue tangkap ya, mereka nggak enak sendiri, nggak enak diri gitu. Iya. Karena buat gua ya kembali lagi kita ke klasik nih. Orang kalau kalah, maksudnya nggak dapet poin, ada aja. Ada aja ya kan. Tapi lu sepakat nggak kalau rumput jis emang jelek? Ya emang jelek, tapi kan dia sebelum bertanding pun kan Iya, official training. ada official training. Ya, Harusnya kan udah bisa ngebaca nih lapangan. Oh lapangan ini seperti ini nih. Jadi gua harus gini. harus ada adjustmentnya ya. Yes. Betul. Gue sependapat. Ngopi dulu di Sependapat. Leng. Dikit lain tak dulu kan. Kalau masalah apa gue seneng nih, apalagi dia Al gue. Kalau masalah apaan gue sepakat sama no excuse. Yes. Ya kan, nggak ada alasan itu cuy. Ya, Bener banget. karena apa, lawannya sama-sama main di rumput yang sama dan lapangan yang sama. Gitu loh, ya kan. Ya sekarang kembali lagi ya emang kalau gue bilang semua Persija pun main juga nggak buruk-buruk banget. Iya. Dia ofensif kok mainnya ya kan, untuk mengejar ketinggalannya, akhirnya bisa berbuah 1 gol. Seri, ya kan? Ya. Witan masuk mendapatkan 2 peluang. Ya. Luar biasa ya. Ya itu emang itu sepak bola gitu Bener, loh. Bang. Mungkin nggak hoki gitu loh Bener. kan, emang ya jadi satu-satu ya udah mau apa lagi gitu. Kalau untuk tanggapan lagi klasik lagi dong ya kan. Betul. Kalau tadi gue ngomong kayak gitu, gue no excuse. Kalau Iya. gue sepakat gue. Soalnya lu main bola walaupun event di kandang. Kalau gua ya yang penting gua nggak kalah aja. Ya, Ya udah, datar aja maksud gua. Kita cari lagi di away-nya. ya pertandingan berikutnya. Nah ini fun fact-nya juga, kemarin tuh pertandingan lawan Bali ini terakhir kali Persija main di JIS untuk beberapa bulan ke depan. Soalnya JIS ini mau dipakai buat konser. Gitu. Oke. Jadi makanya si Rido nih berharapnya setelah nanti konsernya jadi, rumputnya benerin lagi. Kayak dibikin ya mungkin standar GBK lah gitu, atau gimana nggak ngerti. Cuma intinya ini tuh terakhir Persija main di JIS mungkin sampai 2-3 bulan ke depan gitu. Jadi dikasih masukan lah nih sama Ya. Rizky Ridho nih ya Ini kan. mumpung Persija nggak main nih, betulin lah rumputnya gitu. Tapi kan bukan hanya Rizky Ridho nih, tapi Maurizio Sousa juga kesal dengan kualitas lapangan JIS. Dia bahkan beranggapan Persija bisa tampil lebih bagus ketika main away. Apakah seburuk itu kualitas lapangan JIS? Apa seburuk itu? Gue bilang kan apakah seburuk itu tadi ya. Ya waktu itu gua pas syuting Le Mineral kan. Anjay. Ya, sama dia juga, sama tuh anak juga, si Rido juga. Ya emang kurang sih bang. Kalau gua lihat sih emang kurang sih. Untuk standar Liga 1 kurang lah. Kalau untuk Liga 2, Liga 3 ya Masih dimaklumin lah. maklumin lah. Tapi kalau untuk kelas tertingginya kasta sepak bola Indonesia itu gua rasa emang perlu perbaikan. Perlu perbaikan dan harus punya rumput yang punya kualitas. Betul. Mungkin Karena, kurang ya, betul.
kurang udara kali ya, atau oksigen ya, karena itu kan ditutup kan. Mungkin sih. Enggak, gua aja latihan di situ waktu itu yang sama Le Mineral tuh kan apa namanya? Ngap banget rasanya. Mungkin sih banget. soalnya kalau dilihat-lihat dibanding stadion-stadion Indonesia yang lain ya, JIS ini emang tertutup. Iya. Ya lubang itunya matanya nggak Iya, segede. karena kan dia bisa ketutup kan, ini Ya. kan bisa jadi indoor ya. Oke. Ya minimal daripada dia capek-capek nyiram misalkan kan air susah, buka aja itu atapnya biar hujan yang nyiramin kan. Iya. jangan nyerah. Oh, fun fact lagi. Jadi sebelum pertandingan kemarin, gue di tribun media, Iya. lagi duduk sendirian. Tiba-tiba ada Mas Panpel datang nggak Ya. sih DSP. Gue ngobrol-ngobrol dikit lah. Hmm. Gue tanya, bang, rumputnya bagus tuh. Si abangnya bilang, iyalah bagus, orang dicat. Oh jadi bisa dicat juga ya? Nah, itu. Dijoin lah mungkin Iya. ya, di apa namanya di semil. Kata dia begitu. Itu dari panpelnya tuh. Iya. Oh iya. Iya karena rumput itu kan juga butuh oksigen ya, butuh sinar matahari juga kan. Kalau dia nggak kena sinar matahari atau apa, Tumbuhnya, Iya. tumbuhnya jadi nggak Warnanya bagus coklat, kan. Oh, coklat pasti jelek. sepakat Pak. Kita tutupin aja nih bekas konser tuh warna coklat. Iya benar. Benar. Karena udaranya nggak ada, oksigennya Iya, nggak ada. Betul. Tapi kalau kita bicara masalah lapangan, aduh gua sedih banget. Kalau Iya. dulu mah dibandinginnya Al ya. Kalau dulu mah kita Lu dulu lapangannya, main di- lapangan Main di mata angin gimana? Aduh, lapangan itu udah bagus buat champion Asia aja udah seperti mata angin tuh dipakai gitu loh. Apalagi sekarang yang lapangan model-model sekarang ya. Berarti Iya. udah standarnya itu udah apa ya, teknologi juga udah bisa dipakai buat rumput, buat yang lain-lain. Luar biasa lah kalau dulu. Aduh sedih deh. Gue pernah ngerasain lapangan yang kita datang lihat dari atas, hijau tuh bagus rumputnya. Heeh. Pas lo masuk lapangan ya bunyinya kayak gini nih. Kotak. Keras amat. Iya, ada yang begitu. Itu di Gue lupa deh. Gue lupa. Kayaknya di Padang deh nggak salah itu. Oh iya. Dia apa namanya Agus Salim ya. Agus Salim kan emang kan Keras dia tuh. keras banget kayak apa di bawahnya ke semen. Enggak tahu kalau sekarang ya, mungkin Iya. udah baru perbaikan ya. mentang-mentang semen Padang, bawahnya semen. Bos men, pokoknya udah kotak-kotak. Oke. Pokoknya ngomong lapangan gak ada habisnya banget. Udah kita Bener. ngopi dulu deh biar kita nggak oleng, Siap, biar siap, kita siap. semangat ya. Kopi uang mas, seruan semangat merah putih. Mantep nih. Oke, dan ada aku Viva ya, biar nggak dehidrasi, semangat terus minum aku Viva. Ya. Oke, di pekan ke-6. Di pekan ke-6 nih Persija akan tandang ke markas PSM Makassar. Persija pastilah butuh 3 poin, bukan masalah butuh. Udah pengen banget, wajib Ya, malah betul. 3 poin untuk Wajib. apa ya, untuk agar bisa mempertahankan klasemen. Ya kan? Sekarang di pekan 5 berarti yang klasemen di atas Borneo. Borneo Kedua kemarin- Persija. kedua Persija kemarin karena Borneo menang lawan PSIM. Betul. Ya kan, yang Persija seri tahan imbang 1-1 sama Bali United. Sementara PSM harus menang supaya keluar nih dari dasar klasemen. Ya. Menurut Bang Alfonso nih, berarti PSM Makassar ya, yang baca pemainnya wah seperti siapa tahu nih. Saya rasa sih dengan kualitas pemainnya mereka sebenarnya bisa sih bang. Walaupun kemarin sempat kalah berapa kali Iya, ya. iya. Ya emang agak susah. Cuman dengan pengalaman mereka yang punya pemain bagus-bagus, rasa pemainnya nggak ada yang jelek sih. Iya. Pemainnya nggak ada yang jelek, cuma belum nyatu. Ya mungkin ya juga yang tadi saya mau bilang, mungkin bisa dibangun lagi chemistry-nya lebih kuat lagi. Iya, betul. Tidak hanya di dalam di dalam lapangan tapi di luar lapangan. Ya mungkin sebelum main pemain tuh bisa ngobrol gimana nih, harus gimana. Iya. Ngobrol, gimana cuaca? Ya, itu sometimes yang Ya. simpel-simpel itu bisa nyatu. Dari basa-basi kayak gitu kan. Iya. Gue yakin, gue percaya sama Alfonso tidak hanya dalam lapangan, tapi di luar lapangan tuh sebenarnya Iya, terbangun. betul. Ya kan, Benar. mungkin jalan ngopi sama-sama. Benar. Ya kan, kalau dulu kan kita kan beda lah. Kalau sekarang kan jangan, jangan ngajarin gue. Gue udah tahu nih arahnya kemana nih. Kalau sekarang ya mungkin ngopi, Ya. ya kan, makan bareng sama-sama ya. Terus lagi siapa sih yang leadership menurut lu Al, di PSM Makassar? Sosok Al. Sosok ini kan penting. Zaman-zaman dulu lah, lu tau lah banyak sosok ya kan. Kalau dulu sih yang gue tahu sih ada Samsul kan. Samsul, Ada Richard Bakri. Iya. Ya. Richard Plum ya terakhir ya. ya pelan. Sama Kapitano. kipernya siapa tuh gue lupa. Dulu tuh ada Samsidar. Samsidar ya. Itu legend juga tuh di PSM. ada Denny Marcel juga kan. Denny Marcel, betul. Itu mereka orang main, gue masih main juga waktu itu. Cuman beda umur aja, beda usia aja. Ketika mereka udah di penghujung, lu baru mulai kan.
Nah itu menurut lu penting gak sih? Kalau sosok leader leadership itu gitu. Leader. harus ada emang Bang. Harus ada kayak gue. Panutan ya ibaratnya nih, Bener. siapa nih panutan nih? Ya kan? Bener. Kalau sekarang mungkin ada Rizky Ridho nih, ya kan ada Andri Tani nih, Hmm. ya kan seperti itulah. Kalau di mungkin di apa namanya di Borneo ada siapa nih yang seniornya, biasa Iya. nggak jauh dari senioritas ya. Bener. Betul. Kalau di luarnya ada Diego Michel. Dia bisa. Oke. Oke Ken, lu Ken. Menurut gue sosok leader di PSM ini udah punya leader dalam sosok Yoran Fernandes. Cuma ya permasalahannya tetap timnya tuh masih belum ngejel. Belum ngecil aja. Belum, chemistry-nya belum dapet. Iya. Kalau kita lihat kemarin pas lawan Padang sama Persita, kelihatan satu sama lain tuh masih bahasa kerennya belum otomatis lah mainnya, masih kaku gitu. Jadi ya, gua rasa sih di pertandingan besok PSM nggak akan menang, Lawan Persija. nggak akan menang tapi mungkin bisa imbang. Jadi udah prediksi awal nih ya. Mungkin. Dia udah colong start duluan nih. Yoi. Prediksi awal nih, oke. Nah, sekarang gua mau balik ke lawannya nih. Tamunya Persija Jakarta. Rehan Hanan dan Donitri Pamungkas kesulitan dapat menit bermain nih di Persija nih. Malam juga cadangan juga sih. Betul. Rehan bisa jadi andalan di timnas U23. Apakah mereka bisa bermain 90 menit lawan PSM? Baca nih biasanya tuh kalau di UE tuh dapat kesempatannya Ale biasanya ya, main cadangan ya, dapat kesempatan biasanya. Tapi kita nggak tahu nih kalau target tim ya kan. Iya. Iya benar kata abang tadi sih. Kalau menurut gua mungkin lawan PSM mereka bisa dapat kesempatan bermain ya, bermain bisa dapat. Cuman kalau gua jadi pelatih juga mungkin gua masukin ya gua ngeliat-ngeliat dulu nih. Karena gua bilang sih ketika lawan PSM nanti Persija, PSM nih pasti bakal pengen menang. Saya menang pasti. Nggak mungkin Main dia di nggak mau publik kalah. kan. Iya, depan publik yang betul. Minimal dia dapat poin dan kalau masukin pemain-pemain muda di momen-momen kayak gitu, mesti ngeliat situasi sih sebenarnya. Terlalu itu ya, kalau asal masukin itu terlalu berisiko. Benar. Apalagi di PSM nih, gue harus cari poin nih. Sama Persija juga pasti datang bukan untuk kalah, pasti untuk menang. Tapi untuk mainin pemain muda kayak begitu, kalau zaman gue dulu, dia ngeliat momen nih pelatihnya. Mungkin bisa-bisa di menit-menit akhir, di saat pemain PSM muda mungkin stamina menurun, konsentrasinya menurun, masukin aja di pemain-pemain muda nih. Tapi kalau starter menurut lu kurang. Kalau starter sabar dulu deh kalau menurut gue ya. Karena situasinya lagi butuh Benar. poin. Karena butuh poin juga. PSM juga pasti bakal getol banget. Ya. Bahkan fight ya sama Persija lah, enggak setengah-setengah lah. Benar. Udah. Akan apalagi belum pernah menang. PSM belum pernah, apalagi main di kandang publik ini penentuan juga nih yang tadi kita bahas juga tentang pelatih. Betul. Ya kan? Ini berat juga nih bagi si Tavares. Iya. Ya kan? Bang Kenza, menurut lu, Zen? Ya. Oke. Tavares mesti menang kalau mau stay di PSM. Itu Harus menang harus ya. menang. Cuma apakah bisa menang? Nggak yakin gua. Iya. Itu. Walaupun satu yang penting menang, setengah pun yang penting menang. Yang penting dapat 3 poin 3 poin ya. untuk bisa setidaknya ngilangin pressure lah. Cuma apakah bisa? Gua rasa enggak. Iya. Dan gue sepakat tadi juga sama Al ya. Nih hati-hati juga nih. Nah, kan historisnya kan Persija pernah menang nih lawan PSM Makassar. Nah, zaman gue juga dulu 2001 pernah menang juga ya kan di 8 besar ini. Ini akan menjadi ancaman sendiri untuk secara psikologis untuk PSM sendiri, Al. Bisa sih bang, bisa juga. Cuman tergantung lagi dari ya tadi leadernya ya. Leadersnya. Ya. Kalau leadernya bisa mengangkat motivasi pemain, terus persiapan mereka di dalam latihan juga udah oke, udah kompak nih. Biasanya kalau di ruang ganti itu, ayo come on guys, we never win. Now we need a point, 3 point. Yes. Nah, pokoknya kita harus dapat nih, harus dapat poin iya. nih. Jadi kalau menurut gua sih bisa sih. Bisa ya. Bisa ya. Oke. Karena ya sepak bola bulat sih. Iya. Apalagi di kandang sendiri udah beberapa kali kalah nih. Ya. Ya mereka juga gak mungkin mau malu kan. Ya. Walaupun nanti pelatihnya mau diganti atau apa ya terserah. Tapi dari pemain sendiri gua rasa Harus ada fight deh. iya. Apalagi si kipernya si Hilman kan orang Makassar asli kan. Gak Ya. mungkin dong dia mau kebobolan banyak. Betul. Pasti Ya. dia mau nunjukin nih. Lalu ntar itu sebelum pertandingan lu WhatsApp Hilman, jangan kebobolan banyak. Ken, lu sendiri kan? Kan udah Gimana, tadi. Ken? Enggak ini. Oh ya, lagi gue tanya lagi deh. Gue tanya lagi. Tadi udah, tapi gue tanya lagi nih. Gue Apa? tanya lagi. Ya kan? Prediksi skor. 1 sama.
PSM Persija ya. Ya, Ah, Kalau gue PSM 1-0 menang. 1-0. Oke. Menang PSM ini Menang ntar. PSM ya. Oke. Ada pertandingan seru nih di antara Arema versus Persib. Dua tim tradisional. Tradisional. Kira batik. Tradisional yang meraih dua hasil berbeda di pekan kelima. Arema kalah lawan Dewa United, Persib menang lawan Persebaya Surabaya. Apakah Persib akan melanjutkan tren positifnya atau Aremanya akan kembali ke jalur kemenangan? Dari luar. Kalau gue gimana ya? Gue sebagai pemain bola itu kurang serak aja sih bang dibilang tren positif. ya. Kalau gue ya, mungkin emang itu Persib menang itu emang karena timnya antar lini ya dari kiper sampai ke striker, even sampai ke bangku cadangan itu mereka udah kompak. Udah oke lah. Udah satu misi-misi. Kita datang ke lapangan, mau siapapun lawannya, kita harus 3 poin. Jadi kalau gue bilang tren positif kurang sih. Tapi itu lebih ke motivasi dari pemain sendiri ya. Dari pelatih komitmen, apalagi dengan Boboto yang Ya begitu. Nah, gitu luar kan. biasa Jadi lah mereka ya, pantang mendukung rasanya. Persibnya. Makanya Betul. mereka mungkin akan terus naik ataupun bertahan smooth gini aja udah oke lah. Kayak gitu sih. Arema kan? Arema kemarin kalah lawan Dewa, tapi kalahnya di Kanjuruhan juga. Dan ini main di Kanjuruhan lagi. Jadi seharusnya ya mereka nggak akan mau tuh kalah 2 kali beruntun. Minimal seri lah. Untuk menang bisa juga karena kita tahu Dalberto ini musim ini gila banget, dia bikin gol mulu setiap Iya kan pertandingan. sekarang udah daftar dalam top skor ya. Ya. Jadi Persib ini untuk bisa membawa pulang poin dari Malang harus gimana caranya matiin Dalberto. Baik. Ya pokoknya gimana caranya, pokoknya nih orang nggak boleh bikin gol, open play, set piece atau penalti. Kuncinya di situ. Nah, apakah bisa? Bisa dengan materi Persib yang sekarang ini. Jadi feeling Me softly. walaupun tadi gue bilang Arema nggak mau kalah, tapi feeling gue Arema bakal kalah lagi di pertandingan ini. Iya. Persib menang 2-0 sih kalau gue. Yes, 2-0. Oke, 2-0 ya. Persib ya. 2-0 Berguinho dua-duanya. Iya. Oke, udah tuh prediksi tuh Arema sama Persib. Sekarang prediksi lagi Persebaya Surabaya versus Semen Padang. Singkat Al. Mantan tim lo. Wani rek. Wah, tuh liatin 3 tuh. poin. 3 poin, apalagi di kandang dong. Yoi. Di kandang nih. Iya. Ojo ngisi-ngisi nih rek. GBT. Iya. Lek pemainnya kesel atau apa wis paido ae. Ngeri rek, ngeri. Pokoknya kodo menang wis 3 poin. Liatin tuh ya kan. Tuh. Udah tuh ya, dapat dukungan prediksi dari Siap. Alfonso. Ken, Persebaya menang. Persebaya menang. Rivera golin. Serius tuh emang Semen Padang nggak ada untuk Persebaya Apa baru namanya? kalah, terus main di kandang ya. Kali mereka kalah di kandang Ya, lagi. Masa sih nggak ada Semen Padang harus kalah lagi kan? Pasti punya motivasi ya Ya kan? punya Apalagi- motivasi, cuma secara materi Persebaya jauh lebih bagus. Iya. Secara Ojo materi. ngisi-ngisi nih rek. Oh, Rivera absen kartu merah. Oh absen. Oke, kalau gitu ganti revisi. Persebaya menang, yang golin Dajen Tumbas. Oke, kita sekarang kembali ke timur nih, Malut ya versus Madura. Kan, singkat, Malut. Imbang, Lawan Madura. imbang. Ih, serius. Serius. Sedikit aja. Kenapa alasan singkat? Karena Malut ini terlihatnya apa ya? Mulai sedikit kehabisan bensin setelah awal musimnya kencang banget. Terus sementara Madura ini justru kebalikannya, trennya lagi mulai bisa naik lah. Jadi ya, Madura menang. Madura ya. Kalau saya sih ngelihatnya bang, draw sih bang. Draw ya. 0-0. 0-0 ya. Lu gak yakin sama Malut? Gue sebenarnya yakinnya ke Malut. Cuman yang diomongin sama Kenza tadi bener juga. Cuman gue rasa Malut ya bisa ngimbangin. bisa ngimbangin ya. Yes. Oke, Dewa United versus PSBS Biak. Sikat langsung. Dewa menang. Oke. Nah, Biak menang 1-0. biasa tuh Dewa ini beda-beda nih ya kan. Asik nih. Borneo Persis Solo. Borneo Main di menang. kandang Borneo. Borneo menang. Borneo menang. Masih di Gua- puncak. Persis Solo menang gue. Lu kenapa beda banget sama gue?
Nah, berarti Anda masih optimis dong. Ya. Solo maaf ya, lagi ada kendala ya. Ya. Gitu loh. Ya mudah-mudahan Gua Solo. nggak mengurangi performanya Jadi lah. kejutan lah. Iya. Kejutan lah bisa. Kan buat nambah bonus lah. Coy. Kan? Ya kan boleh gaji telat, yang penting bonus besar tuh. Iya. Ya kan gua doain. Tenang aja. Semangat terus untuk Persolo. Bayangkara versus Persik. Al. Bayangkara. Bayangkara dong. Pasti Di kandang Bayangkara ya, Persik. main di kandang. Mending. Oke, Ken. Bayangkara. Bayangkara. Ya? Bayangkara. Oke, Bayangkara. Bayangkara. Bener sama Bayangkara. Oke. Persija, Persita Tangerang. Main. Persijap kan nih? Persija apa Persijap? Persijap kan? Persijap. Sejap. Jepara versus Persita Tangerang. Pengennya Persita menang. Mainnya Persita menang. Pengennya Persita menang. Oke. Supaya kalau gue liputan enak moodnya. Egois. Egois Al. Kalau gue sih Persijap ya, karena buat gue Persijap ini surprise banget gitu loh bisa tembus ke Liga 1. Dan main sempat nonton beberapa pertandingan dia tuh Mainnya oke cakep loh. ya? Mainnya oke banget loh. Nggak banget sebetulnya oke lah. Iya. Bisa lah. Iya. Tapi kalau saya oke lah Persijap. Kejutan sama kemarin juga PSIM ya. Iya. PSIM juga gue sih A+ ya buat PSIM ya. Kemarin dia kalah sama Borneo, bagi gue nggak apa-apa, itu evaluasi buat mereka. Bener. Gitu loh. Mereka kan juga kemarin sempat menang. Bener. ya kan? Kalahnya juga lawan Borneo yang pemuncak klasemen. Iya. Gue tetap A+ sama apresiasi lah sama PSIM lah. Luar biasa lah. Oke, Bali United PSIM Bali United. Yogyakarta. Bali Bali United United. main di kandang Bali ya. Ya. Ya, tanpa mengurangi respect saya dengan PSIM karena Jogja tuh berkesan buat saya. Iya. Saya pilih Bali United yang juga kampung halaman ibu saya. Oke, prediksi udah pokoknya. Wah, udah kita bedah. Prediksi udah ya, pemain juga udah semuanya ya kan. Thank you banget. Thank you Bang udah diundang Thank you sini. banget ya kan. Bang Enzo thank you banget. Thank you ya, juga. sehat selalu semuanya. Oke guys, sehat semuanya ya. Salam olahraga, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.